Selamat sore Pak. Ya. Apa nih Pak? Ada apa yang harus dibicarakan? Bagaimana dengan pandangan Bapak sebagai masyarakat untuk masalah restorasi justice di kita di Indonesia? Kalau menurut saya pribadi, atas dasar pandangan-pandangan umum, prinsip dasar restoratif justice adalah adanya pemulihan bagi korban-korban yang merasa dijolimi, korban-korban kejahatan, korban-korban yang tersakiti secara materi maupun secara imateri. Jadi saya rasa itu hal yang wajar kalau korban-korban yang sudah disakiti harus dipulihkan kembali atau diganti rugi, kerugian materi dikembalikan, kerugian fisiknya harus diobati, kan begitu. Bukan berarti yang melakukan kejahatan itu yang harus dipulihkan. Itu tetap mereka harus yang melakukan kejahatan terhadap korban itu tetap harus dijerat sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia agar masyarakat tidak tersakiti. Ini aslinya seharusnya demikian. Bukan berarti orang yang sudah korupsi cukup dengan mengembalikan harta korupsinya lalu dibebaskan secara hukum. Itu tidak benar menurut saya ya. Kecuali memang ada agenda lain yang ya harusnya lebih transparan lah, tidak boleh dipukul rata gitu. Kalau memang ini untuk kepentingan bangsa dan negara ya silakan dilakukan, tapi untuk hal-hal lain kan tidak semua manusia melakukan kejahatan yang sama, dengan perilaku yang sama, dengan porsi yang sama, dengan tujuan sama, harus bisa dipilah-pilih. Itu jelas kembali lagi bahwa restoratif justice itu harus ada pemulihan terhadap orang-orang yang telah mengalami kejadian kejahatan. Pelakunya harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Republik ini, supaya masyarakat umum ini merasakan keadilan dan tidak tersakiti secara jiwa, secara raga, secara apapun juga. Saya rasa itu cukup jelas ya. Seperti apa yang telah sering dialami sama pencari keadilan yang akhirnya juga lolos dalam hal ini, Pak? Bukan menjadi rahasia umum lagi, banyak kan hal-hal yang sudah terjadi, masyarakat luas ketahui. Ini kan harus segera diselesaikan secara arif, bijaksana, tegas dari para elit. Sederhana kok. Sudahlah, yuk kita sama-sama bangun bangsa ini. Banyak kan hal-hal yang sudah terjadi, masyarakat luas ketahui. Ini kan harus segera diselesaikan secara arif, bijaksana, tegas dari para elit. Sederhana kok. Sudahlah, yuk kita sama-sama bangun bangsa ini. Kita bangun perekonomian, kita bangun kultur budayanya yang lebih baik lagi ke depan. Dan bangsa ini harus berdaulat dari berbagai macam sisi. Pertama, TNI harus berdaulat, perbaiki kesejahteraannya, perbaiki alutsistanya, dan hal-hal lain yang menjadi bahan untuk mendukung kinerja kerja TNI diperbaiki. Bagaimana kinerja kerjanya supaya maksimal, alutsistanya diperbaiki, kesejahteraannya harus diperhatikan secara seksama, terutama TNI Polri yang di perbatasan. Mohon diperhatikan secara khusus dan lebih. Mau tidak mau, mereka jauh dari segala macam hiruk-pikuk ibu kota, jauh dari segala keterbatasan sarana dan fasilitas umum maupun fasilitas sosial. Itu harus menjadi perhatian khusus karena TNI Polri ini sebagai garda Republik ini harus diutamakan. Ada contoh konkret, Pak, tentang yang kita bahas? Banyak ya, seperti di Talaut, di perbatasan Nyentikong, Sangai Lido, di perbatasan Papua. Mereka sangat minim fasilitas. Mohon kiranya para pelaku-pelaku yang berwenang, institusi yang berwenang, tolong itu diperhatikan. TNI ini kan bagaimana juga manusia juga seperti kita. Mereka perlu perhatian yang lebih, karena mereka garda terdepan dalam menghadapi segala macam gangguan bagi bangsa ini. Saya rasa itu saja. Apa dengan pemerintah menyatakan bahwa TNI dan Polri itu adalah sudah kontrak mati, jadi mereka tidak mengindahkan hal-hal yang jahat? Kontrak mati itu kan dalam kinerja kerja dia sebagai pertahanan kalau TNI. Kalau polisi itu kan keamanan.
Tapi kan manusianya tetap harus dimanusiakan. Mereka juga sama manusia seperti kita. Perlu makan, perlu sehat, bagaimana anak istrinya, perlu hal-hal lain yang sama seperti kita butuhkan lah. Yang nggak adil dong kalau mereka tiap malam jaga 24 jam, sementara kita yang di ibu kota ramai hirup-pikuk ini santai-santai saja, seolah tidak mau peduli dan tidak ada empati. Nggak boleh begitu. Saya rasa itu. Usul dari Bapak apa Pak untuk perbaikan dengan Ya, tingkatkan anggaran TNI dan Polri, perbaiki kesejahteraannya. Itu saja. mampu nggak pemerintah dengan Mampu kok, dananya ada. Tolong itu diperhatikan. TNI ini kan bagaimana juga manusia juga seperti kita. Mereka perlu perhatian yang lebih, karena mereka garda terdepan dalam menghadapi segala macam gangguan bagi bangsa ini. Saya rasa itu saja. apa dengan pemerintah menyatakan bahwa TNI dan Polri itu adalah sudah kontrak mati, jadi mereka tidak mau tindakan hal-hal yang jahat. Kontrak mati itu kan dalam kinerja kerja dia sebagai pertahanan kalau TNI. Kalau polisi itu kan keamanan. Tapi kan manusianya tetap harus dimanusiakan. Mereka juga sama manusia seperti kita. Perlu makan, perlu sehat, bagaimana anak istrinya, perlu hal-hal lain yang sama seperti kita butuhkan lah. Yang nggak adil dong kalau mereka tiap malam jaga 24 jam, sementara kita yang di ibu kota ramai hirup-pikuk ini santai-santai saja, seolah tidak mau peduli dan tidak ada empati. Nggak boleh begitu. Saya Apa rasa itu. usul dari Bapak apa Pak untuk perbaikan dengan Ya, tingkatkan anggaran TNI dan Polri, perbaiki kesejahteraannya. Itu saja. mampu nggak pemerintah dengan Mampu kok, dananya ada, uangnya ada. Hanya tinggal bagaimana para elit bergening saja dengan para orang-orang yang punya dana kan banyak di Republik ini. Saya rasa itu. Ya, Mereka ngerti lah. kembali ke permasalahan kita tadi Pak. Sudah banyak pelanggaran-pelanggaran atau apa pendapat Bapak dengan mafia hukum Pak? Ya, saya rasa nggak perlu dijelaskan lagi lah, sesuai dengan undang-undang. Yang salah ya bukan hanya yang salah yang dihukum, penjahatnya juga harus dihukum kan gitu. Transparan, terbuka kepada masyarakat. Saya rasa masyarakat Indonesia ini masyarakat dunia yang paling mudah diatur. Asal kita mau mengerti, punya moral, bisa mengatur dengan baik sesuai adat budaya kita lah sebagai orang Timur. Saya rasa cukup lah ya, mudah dan bisa dilaksanakan kok, tergantung mau atau tidak. Persoalannya cuma itu. Apa pesan Bapak nih untuk para pejabat dan lain-lain yang untuk menyangkut masalah ini? Usia beranjak lanjut, eling-elingnya kapan? Bagaimanapun juga kita akan berakhir nanti 1 kali 2 meter saja, 11 meter kain kafan, dan itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumul akhir. Dan itu pasti itu, tidak peduli siapapun, nggak peduli keturunan siapa, mau anak siapa, mau cucu siapa, itu pasti. Itu yang tidak bisa kita hindari, dan itu akan datang sewaktu-waktu. Saya rasa cukup ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih.